Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, topik kita kali ini murah-murah aja ya, biasa-biasa aja ya. Kita ada di topik topik kita kali ini adalah sistem operasi, di mana adalah sebuah software yang mungkin setiap hari kalian ketemu ya, entah mau ngedit tugas, entah atau yang lain gitu ya. Karena pasti Anda akan ketemu dengan namanya sistem operasi. Karena pada dasarnya sistem operasi itu tugasnya cuma menjembatani antara kita dengan hardware-nya, ya, dengan hardware. Topik-topik itu sudah nah, topik-topik itu sudah saya beberapa tulis jenis-jenis hardware ya, jenis beberapa jenis dari sistem operasi itu saya tulis di material yang sudah saya kasih linknya. Anda bisa cek nanti di situ ya, di desktop dengan yang di mobile. Jadi base-nya nanti kita ngomongin di desktop sama yang di mobile. Nah, sesuai yang di mobile, yang di desktop ya, ada Unix yang tertua, kemudian ada MS-DOS, kemudian ada Mac, ya, kemudian setelah itu ada Windows baru muncul ya di tahun 1985, kemudian 1991 muncul Linux, kemudian ada Sun Solaris, ada yang terakhir mungkin ada Chrome OS. Namun sebenarnya masih banyak lagi beberapa sistem operasi yang enggak saya tulis di sini. Nanti kalau kalian ada yang mau menambahkan silahkan. Nah, kita akan bahas itu dari sisi-sisi pertanyaan dari kalian dulu ya. Kemudian ada sistem operasi mobile yang mungkin kalian sudah familiar ya. Ada Android, kemudian yang awal-awal itu ada namanya Java, Java OS, walaupun ini bukan sebuah sistem operasi ya, ini bahasa pemrograman ya. Ini Java itu memang sejatinya memang bahasa pemrograman ya. Namun bisa dibuat packaging seperti itu. Kemudian ada Windows Mobile yang mungkin Anda sudah tahu, ada Symbian yang mungkin pernah pakai di Nokia. Kemudian ada iOS di Apple, ada WebOS, ini beberapa smart TV sudah pakai waktu itu di zamannya ya. Ini kebetulan WebOS yang pakai itu di Indonesia LG ya. Ini LG. Tapi sekarang diakuisisi sama HP. Kemudian ada Ubuntu Touch ya, ada Ubuntu Touch. Ini varian punyanya Linux ya, namanya Ubuntu. Yang khusus untuk mobile namanya Ubuntu Touch. Dulu projectnya namanya Ubuntu Mobile. Sekarang namanya Ubuntu Touch. Kemudian ada yang sempat populer di Indonesia dulu namanya BlackBerry ya, ini BlackBerry. Dengan sistem OS-nya namanya sistem operasi BlackBerry OS ya. Nah, namanya itu. Untuk apa? Untuk berjalan di BlackBerry device. Kemudian ada MIMO. Nah, MIMO ini sistem operasi yang pernah dipakai di Nokia komunikator. Ya, N900, N890, N770 gitu ya. Nokia seri komunikator. Nah, basicnya lagi ada Palm OS ini ya. Ini masih udah agak lama nih ya. Ini agak lama, saya lupa nulis tahunnya nih ya. Yang jelas pernah untuk pada tahun 1996 ya, 96 ya. Dikembangkan oleh Palm OS, Palm Inc ya bahasa. Ini cikal bakal dari smartphone ya, ini. Oke, itu di situ dulu, dan basicnya saya pengen tahu dari beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke kalian sementara ini ya. Baik, jika nanti merasa pertanyaan itu ada pada Anda, maka tinggal tulis saja saya gitu ya. Oke, dari banyak sistem operasi yang tadi saya sebutin, termasuk yang desktop dan yang mobile, saya pengen tahu, yang pernah pakai sistem operasi yang varian dari Linux siapa aja? Jika pernah Saya Pak. menggunakan, tulis saja saya, jika tidak tulis saja tidak. Yang pernah menggunakan varian dari Linux, sistem operasi varian dari Linux. Tuliskan yang pernah menggunakan, tuliskan saja saya ya. Kalau yang belum, bilang saja tidak. Oke. Baik. Saya. Oke, saya semuanya. Oke, di sini juga ya. Baik. Karena tugas ya kemarin. Tugas ya. Baik, saya ubah pertanyaannya. Saya lanjut pertanyaannya deh, bukan diubah. Saya lanjut. Yang menggunakan sistem operasi selain Windows.
selain Windows. Selain Windows, ya. Jika Anda menggunakan selain Windows, tuliskan saya dan apa yang dipakai. Tuliskan saya dan apa yang dipakai. Ini ada yang pakai Arch, oke. Ada yang pakai Manjaro, oke. Oke. Sultan Gemilang Android, oke. Pernah Mac OS, oke. Ada yang lain di sini? Dari berempat? Windows semua ya? Windows user semua ya, baiklah. Android ya. Baik. Terima kasih Mas Faik sama Mbak Sultan sama Mas Sultan ya. Baik, harusnya jawabannya itu jika kalian pengguna Android, jawabannya adalah pernah semua. Karena Android adalah varian dari Linux. Jadi kalau kalian pakainya Android, maka Anda sekarang juga pakai Linux harusnya. Jawabannya gitu. Minimal seperti itu. Walaupun Android juga adalah varian dari si Linux ya. Oke, sudah tahu ya jawabannya ya. Oke, jadi nanti jangan salah. Android itu saya nggak pakai Linux Pak, pakai Android ya nggak apa-apa. Karena Android juga variannya dari Linux, kan dikembangannya dari Linux. Jadi nanti, oh memang sistem operasi bisa digitu ya, bisa memang ya. Dari secara teknis bisa karena dipakai dibuatnya di build-nya aja berdasar pakainya coding Mas ya, pakai program ya. Nanti ya, kita bahas di situ ya. Kita bahas dari pertanyaan yang Anda ajukan. Ya, ini kayaknya nggak banyak orang yang mengajukan, cuma ada fokus input output. Back. F07. Oh alah. Oke, ada 5 orang yang tanya. Sekarang ada 5 orang, tadi ada 4. Terima kasih yang bertanya ya. Oke, pertanyaan pertama datang dari kayak radio aja. Abdul Fatah tanya nih. Sistem operasi udah tahu dong, Windows dan semacamnya. Windows punya variannya macam-macam. Anda bisa baca nanti di internet. Pak, kenapa kalau untuk ngegame lebih prefer ke Windows daripada di Mac OS? Padahal untuk Mac sendiri dari segi harga kan lebih mahal dibandingkan Windows. Dan seharusnya Mac bisa multifungsi di segala fitur dan lebih unggul. Yang pertama, hak prerogatif dari sebuah perusahaan itu adalah pengembangan dari si sistem operasinya. Ya, dari pengembangan dari sistem operasinya. Nah, kebetulan ya, ini kebetulan aja. Beberapa produsen game di dunia itu disupport oleh Microsoft gitu loh. Nah, mau nggak mau akhirnya mereka menggunakan sistem operasi tersebut untuk membangun gamenya. Untuk membangun gamenya. Nah, kenapa kok nggak pakai Mac Pak? Kan Mac itu kan punya ini bla bla bla. Nah ya, ini nggak usah jauh-jauh deh. Mac itu punya standar yang tinggi untuk sistem operasinya. Karena sudah saya sebutin bahwa Apple itu mereka membuat eksklusif softwarenya terhadap hardwarenya. Itu kenapa dia mahal? Karena dia eksklusif. Ya, intinya di situ. Dia riset dulu tuh programnya seperti apa, hardware yang mau dipakai apa dan sebagainya. Itu sebabnya dia sudah sekarang berani menggunakan chipsetnya sendiri M1. Dia nggak mau pakai prosesor lain kan sekarang. Karena sudah mungkin menurut saya dia sudah nyampe batasnya di mana dia sudah waktunya untuk menggunakan sendiri. R&D-nya sudah cukup bagus. Research and development-nya udah bagus. Dia eksklusif di situ. Nah, untuk Anda mau bikin, gak usah jauh-jauh lah bikin sistem operasinya. Untuk Anda bikin aplikasi yang bisa dijual di Apple Store, itu standarnya tinggi. Gak usah jauh-jauh. Amicom One udah rilis belum? Di Apple Store? Gak tahu ya? Kayaknya belum deh. Itu dari pertama kali Amicom One keluar, Mas, Amicom One keluar, itu sudah didaftarkan untuk masuk ke Apple Store. Biar bisa diunduh di Apple Store itu. Nah, di Android kan sudah ada ya. Nah, di Android sudah ada. Di Android lebih mudah. Masuk biasanya keluar. Nah, di Apple Store nggak bisa itu. Standarnya tinggi memang. Nah, kalau ngomongin kenapa game itu prefernya ke Windows, ya karena perusahaan-perusahaan game itu melihat
pasarnya juga ya, melihat penggunanya juga lebih banyak Windows. Ya mereka nggak mau dong saya bikin game yang hanya dipakai hanya segelintir orang. Nah, Anda nggak cuan kan namanya, ya toh? Anda saya mau jual ini nih, mau jual rokok A gitu misalnya, anggap aja jangan rokok lah ya, apa ya, celana gitu ya, celana. Ya. Nah, yang kalian jual celana yang ukurannya XXL misalnya, triple XL, laku nggak? Bisa laku nggak? Laku, tapi kan nggak banyak orang yang pakai XXL gitu kan? Contohnya begitu. Mungkin pakainya standar yang slim fit misalnya kayak gitu ya. Jadi cuma gitu mas. Jadi bukan masalah kinerjanya. Kok kinerjanya nggak masalah. Anda mau bandingin apple to apple atau head to head dengan mesin yang lain, Apple juga setara kok dengan yang lain. Contoh nih MacBook Pro misalkan. MacBook Pro yang zaman dulu itu dengan harga yang sama, Anda bisa mendapatkan laptop dengan Windows itu juga hampir setara, itu sama. Hanya saja mungkin performanya agak beda sama si macOS karena beda sistem operasi. Itu nggak aja, itu saja sih ya. Gitu ya mas. Jadi jawabannya karena pasarnya banyak menggunakan Windows, yang satu, yang kedua adalah memang dibangun menggunakan Windows. Mau nggak mau Windows pakai Windows. Oke, jawabannya gitu. Mahal itu belum tentu untuk keseluruhan mas. Ini contoh aja. Ini sambil bahas yang ini tadi. Kan lebih mahal. Harusnya Mac bisa multifungsi dengan segala fitur dan lebih unggul. Enggak harus. Ini sama saja ceritanya. Kalian butuhnya buat kuliah, cuma buat ngetik contohnya. Buat ngetik tugas gitu ya. Tapi Anda pakainya Core i9 misalnya. Boleh nggak? Boleh, hanya saja kan berlebihan mas namanya kan gitu. Multifungsi itu yang disebut seperti apa? Karena pasar itu nggak bisa tiba-tiba kamu diberikan opsi yang minimal seperti itu, nggak bisa. Ya nunggu pasar sukanya, saya sukanya celana potong pendek ya semua orang pak jualan potong pendek. Masih ingat nggak? Masih ada dulu ada zamannya orang pakai celana kombrang yang gede-gede gitu loh. Pernah nggak sih? Nyamanin gak sih kalian? Oh enggak ya. Celana skater katanya dulu. Yang banyak sakunya ada. Pernah dulu enggak? Belum pernah ngalamin ya? Belum pernah ya. Udahlah kalau belum pernah enggak bisa nyontohin. Apa ya contohnya nih lagi? Oh ini HP Android deh ya, HP lah sekarang. Ya kan orang suka Android ya semuanya apa jualan Android kan? Ya semuanya jualan. Itu sama kayak gitu. Tapi juga jangan berlebihan ya. Enggak harus semuanya segala fitur di ini. Karena target pasar di Apple itu bukan kalian berarti. Kalau masih ngelihat oh harganya oh kok mahal lah berarti targetnya bukan kalian gitu ya aja ya. Kalau baru bilang kalau kalian udah beli Apple itu nggak pakai mikir mau butuh laptop udah beli aja Apple nah gitu nah itu berarti kalian tuh yang dibutuhkan wis orang mikir itu ya. Yang butuhkan yang lain ya. Sistem operasi biasanya menggunakan bahasa bukan apa bahasa bahasa C kelihatan ya bahasa C. Windows itu pakai bahasa C, Linux juga pakai bahasa C. Windows itu kalau nggak salah C++, kalau yang Linux masih bahasa C biasa. Kenapa bahasa C? Nah, kan jadi pertanyaan kan, kenapa kok nggak bahasa yang lain? Boleh tahu nggak bahasa pemrograman apa yang kalian tahu sekarang? Yang kalian kenal, sorry, bukan tahu, kenal aja. Apa aja mas? C++, ada lagi? C#, ada lagi? JavaScript, ada lagi? Python ada lagi tuh? PHP, oke. Nah, coba diklasifikasi. Bahasa pemrograman mana yang klasifikasinya middleware? Yang middleware. Enggak tahu. Ya klasifikasi. Jadi kan saya tadi bilang sistem operasi itu adalah jembatan dari kita dengan hardware. Ya, dengan hardware. Maka ada satu software yang harus tahu bahasa hardware. Jadi bahasa tingkat rendahnya, yang paling rendah, yang paling ke dalam itu adalah bahasa assembly, bahasa mesin. Gitu ya.
Jadi kalau orang tanya bahasa tingkat rendah itu assembler. Kemudian di tengah-tengah, jadi dia kalian kalau bisa bahasa assembler, Anda langsung bisa ngakses hardware. Anda bisa langsung ngakses hardware, langsung. Jadi langsung tahu portnya berapa, disuruh ngapain, nah itu pakainya gitu. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah middleware. Nah middleware ini dia bisa di tengah-tengah, dia bisa langsung akses ke hardware, dia bisa juga melakukan tampilan atau membuat tampilan. Nah kemudian ada yang tingkat tinggi. Nah tingkat tinggi itu Anda sudah nggak tahu tuh di belakang tuh ngapain tuh nggak tahu dia. Kamu ngapain tuh nggak tahu. Pemrogramannya ngapain aja tuh nggak tahu. Dia ngakses apa nggak tahu. Anda pokoknya taunya cuma pakai saja. Nah yang Anda sebutin tadi tuh Python, PHP, nah itu bahasa tingkat JavaScript itu udah bahasa tingkat tinggi. Karena kan nggak tahu di belakang tuh ngapain, ya kan? Anda cuma cukup ketik saja selesai. Tapi kalau bahasa sih Anda masih bisa ngakses portnya. Saya mau programming lewat port A, port C, ya kan? Di Komdat itu kan? Nah, ya itu. Pasti bahasa sih kan? Nah, itu middleware dia. Tapi dia juga bisa kalau kalian nggak tahu dia di belakangnya ngakses apa juga bisa. Itu middleware. Nah, bahasa C ini yang dipakai sama beberapa programmer untuk membangun sistem operasi. Karena dia bisa masuk ke dalam, dia bisa masuk keluar juga. Itu lebih mudahnya begitu. Java, PHP, Python itu bahasa tingkat tinggi yang dimana saat dia mau mengeksekusi dia harus jalanin mesin virtualnya dulu. Java itu butuh mesin dulu, jalanin mesinnya secara virtual di dalam sistem operasi baru dia bisa jalan. Jadi kalau dia mau mengakses ke hardware dia jauh jalannya ke virtual. PHP juga sama, dia butuh web server yang harus jalan di situ juga. Ya, apalagi yang lain gitu. Oke ya, sudah tahu ya bedanya ya. Nanti tanya lebih lanjut ke dosen pemrogramannya. Nah, kenapa bahasa C, Pak? Menarik kan kalau dari pertanyaan ini. Kalau nggak muncul pertanyaan kayak gini saya bingung. Ya, terima kasih Mas, siapa tadi yang tanya tadi? Mas apa Mbak nih? Mas Sisam ya. Kemudian lanjut pertanyaan selanjutnya adalah mau tanya Pak, sistem operasi BSD, apakah memang filosofi dari lisensi BSD itu bermanfaat dan mengembangkan free BSD OS misalnya? Kan lisensinya itu permisif ya dibandingkan dengan Linux yang menggunakan copyleft lisensi, yes, betul. Dan juga bagaimana mendapatkan Bapak tentang sistem D ini? Kan banyak yang dikritik karena tidak mengikuti filosofi unik. Waduh, ini saya nggak mau ikut-ikut di grupnya yang unik nih ya. Mas siapa nih yang tanya? Mana tadi? Boleh tahu nih siapa yang tanya nih? Mas Ahmad Hawari ya. Pakai Linux distro apa Mas? Kalkang Fedora Pak. Pakai apa? Fedora sama Arch. Oh pakai Fedora, wah ngeri sekali. Pakainya Fedora. Oke Mas. Dipakai buat apa boleh tahu? Buat main game Pak. Dipakai main game katanya. Baik, ya bukan untuk racer ya? Bukan buat main game. Kalau yang pakai Linux harusnya tahu untuk racer tuh. Baik, saya nggak bisa komentar banyak nih ya, karena ini memang masalah komunitas ya. Karena ini saya nggak bisa komentar banyak ngomongin. Jadi kalau kalian yang baru tahu Linux dan sebagainya harusnya sudah dijelasin ya di PIK namanya. Pernah pakai Linux ya? Karena tugas gitu? Belum pernah? Pakai VirtualBox gitu ya? Berarti pernah nyoba ya? Jadi Linux itu dia memang namanya copyleft license, itu sebabnya kalau kalian mau pakai itu ya tinggal pakai saja gitu loh, bahasanya gitu. Tapi kalau yang lisensinya permission kayak itu, dia ya harus izin dulu, ada izin tertulis. Ya jadi bedain open source sama freeware itu beda. Freeware itu berarti kamu boleh pakai softwarenya, tapi kamu nggak boleh ngotak-atik softwarenya. Tapi kalau open source, Anda boleh ngotak-atik softwarenya dengan syarat harus menuliskan siapa yang mengembang pertamanya, gitu.
Makanya itu sebabnya pengembang Linux ya biasa-biasa aja kan orangnya, bukan orang terkaya di dunia kan. Beda sama punyanya Microsoft. Microsoft kan orang terkaya di dunia tuh, Bill Gates ya sekarang. Oke, kalau ini saya nggak bisa komentar banyak sih tentang masalah yang BSD ini ya, dan yang akhirnya jadi free BSD. Karena saya juga belum pernah nyoba yang BSD-nya ya. Nge-free BSD-nya pernah. Kalau itu sih masalah komunitas ya kalau itu saya. Oke, mohon maaf ya Mas. Oke, apakah sistem operasi berbasis mobil masih berkembang sampai sekarang? BlackBerry, saya ini nggak tahu nih kalau BlackBerry-nya. Kalau BlackBerry Messenger-nya sudah off. Tapi kalau BlackBerry OS-nya saya kurang tahu. Terakhir itu sempat rilis baru gitu, tapi nggak bertahan lama. Jadi saya kayak gitu. Kalau BlackBerry Messenger-nya sudah selesai itu. Jadi kalau Anda yang punya belasih ada ininya sudah out of service ya. Oke, itu aja sih. Ini yang nggak ada lagi nih yang tanya ya sudah. Ada lagi yang tanya tadi? Oh ya tadi ada yang di chatting ada yang tanya tadi. Mac cuma support OpenGL dan Metal, sedangkan rata-rata game itu menggunakan DirectX. Iyalah, karena memang masalahnya bukan hanya ini aja, karena memang pengembang waktu itu membuat di gamenya itu pakai ini ya. Nah, di mana DirectX itu adalah yang disupport sama Microsoft, ininya di situ. Jadi memang disupport dari si pengembangnya ini lebih gampang, lebih mudah karena mereka pasti sudah banyak pertemuan di sana itu. Intinya di situ sih. Baik, itu ada lagi nggak mau tanya nggak? Ya, middleware sih ya tadi. Oh ya, terima kasih koreksinya. Kalau middleware itu C katanya ya. C++ itu sudah pakai OOP, bisa pakai OOP. C# itu juga OOP, Object Oriented Programming. Ada lagi yang bertanya nggak? Nggak ada ya. Oke. Oke, saya tanya lagi ke kalian ya, mumpung masih banyak waktunya. Silakan ditulis yang pengguna Windows ya, yang bagi pengguna Windows. Yang lisensinya original siapa? Saya yang tanya lisensi original. Ori ya. Oke. Oh, lisensinya original ya. Yang di sini berempat lisensinya original enggak? Pada ketawa semua. Saya oke. Yang tadi yang tadi ngetiknya banyak saya ini di sini ya, saya semua. Saya tanya, gimana cara Anda membuktikan kalau lisensi itu original? Tanya saya nih. Bener enggak itu lisensinya original? Lisensinya bener-bener original enggak? Install ulang langsung Pak, teraktivasi. Baik. Maka harus ada tandanya dong, itu harus ada notifnya, enggak mungkin kan itu. Enggak ada watermark. Iya, siapa tahu udah di crack sama tokonya. Di pengetahuan Windowsnya activate. Nah, belum tentu. Itu bisa di hijack tuh. Bisa di hijack tuh kalau yang cuma tulisan activate itu. Watermark juga sama, bisa di hijack tuh. Ayo, gimana caranya tahu tuh? Original atau enggak? Update? Bisa diupdate enggak? Itu. Bisa. Dari produk key. Nah, pertanyaan kan dapat dari mana produk key-nya? Produk key itu di zaman dulu masih bisa dipakai beberapa komputer soalnya. Disebarin luas gitu. Windows XP kalian kan sistem operasi XP itu kan single key kan? Single key kan. Anda punya satu key sinar number dipakai di mana komputer banyak itu bisa semua ya. Iya kan? Zaman dulu kan sama. Saya ngafalin satu serial number, saya ke sekolah, di sekolah saya nginstal ulang gitu, ya pakainya sama serial numbernya. Nggak ada bedanya.
Di web serial numbernya sesuai yang terdaftar. Ya, bagus. Ya, bisa seperti itu. Tanya ke pabrik Windowsnya mungkin Pak. Kayak gini aja. Nah, ini jadi informasi ya. Untuk yang di desktop, sistem operasi yang sesuai. Jika kalian pakainya macOS, Anda nggak usah khawatir karena yang dibeli sama kalian termasuk softwarenya. Termasuk aplikasinya dalam. Itu juga kenapa dia mahal. Mahalnya di situ. Kalau kalian mau pakai yang lain maka nambah lagi kan ya. Kemudian kalau Windows itu kalau yang disebut bajakan, yang bajakan tuh bukan softwarenya ya, softwarenya ori ya itu. Mau kalian ngopi dimanapun dia ori. Nanti yang bermasalah adalah lisensinya. Makanya saya tanya tadi ya, lisensinya ori enggak dapatnya. Nah, cara dapatnya bagaimana pertanyaannya kan gitu. Nah jika kalian dari lisensi Windows kalau nggak salah masih ada 3 ya, embed by kemudian by apa namanya perusahaan seperti yang kita pakai sekarang, kemudian pakai serial number. Serial number itu kalau serial number itu nanti disebarin waktu itu dulu disebarinnya adalah per CD-nya. Jadi satu CD ada satu serial number. Nah, kalau sekarang yang embed itu biasanya ada pada laptop-laptop yang sekarang dengan ditandain ada logo Windows-nya. Ada logo Windows-nya. Plus kalau yang zaman dulu ada serial number-nya. Di belakangnya ada serial number-nya. Oke, saya pakai laptop jadul nih. Di laptop jadul saya, nah ada logo Windows-nya. Setuju tuh? Apakah cuma lupa bisa ditempel? Nah, belum tentu. Karena di belakang juga dia harus punya serial number. Ya, jadi ada serial number kecil tuh di belakang nih. Nah, dari kayak gini originalnya. Jadi itu yang beda. Itu embed. Jadi kalau kalian install, kalau di Windows 7 dia nanti langsung tahu tuh hardware-nya. Kalau yang Windows 10 sudah bisa pakai serial number-nya juga bisa. Serial number? Apa namanya? MAC address-nya. Kayak gitu. Kemudian ada lisensi yang berbarengan atau banyak. Itu biasanya namanya agreement ya. Termasuk di Amicom itu punya Windows lisensi agreement. Jadi kalau kalian nanti harusnya masih bisa ya. Bisa meminta lisensi Windows-nya ke kampus. Nanti ada formnya, coba cari aja di IC ya, Innovation Center di webnya. Mungkin masih ada pendaftaran untuk, karena kalau nggak salah Amicom itu kerjasama sama Microsoft itu dengan Microsoft Office 365 sama Windows dan Microsoft Office 2016 setahu saya. Nah untuk masalah pendaftaran dan sebagainya nanti diurusin sama CIC. Nah itu lisensi yang seperti itu jika kalian berada di lingkungan Amicom atau kampus maka dianggap original. Karena lisensinya adalah lisensi agreement atau persetujuan. Jadi jika dipakai secara akademik maka diperbolehkan. Ya, kalau ada watermarknya ada pengaruh nggak Pak ke laptop kita? Secara performa sebenarnya enggak sih, cuma kalau Anda risih aja sih. Biasanya ada beberapa fitur yang di disable kayak profile itu kayaknya di disable ya. Kalau lisensi marknya itu masih ada. Nah ya customization-nya terbatas. Ya nggak bisa ganti background kayaknya gitu ya. Yang paling ketara sih yang itu sih kemarin. Oke, itu ya. Ada lagi nggak tanya? Nah, ini ngomongin soal Windows ya. Di handphone sudah ya, udah handphone udah matang kalian tuh udah tahu semua. Cuma kan kalian belum pernah nyoba yang lain gitu aja, belum punya kesempatan yang. Oke, ada lagi nggak tanya? Ya. Gimana? Oh, programnya ini ada yang tanya. Tadi kan sistem operasi, nanti aja deh. Sistem operasi dibangun dengan sistem apa bahasa C ya. Terus programnya pakai apa Pak? Nah, compilingnya tuh pakai apa maksudnya kan? Iya, atau gimana? Ngetiknya pakai TS
pakai notepad Mas deh. Enak, serius. Jadi gini, kalau berbasis project, dia untuk mengembangkan sebuah gini, nanti kalian belajar juga nanti, namanya SDLC, System Development Life Cycle. Jadi untuk membuat sebuah software itu ada urutannya, jadi nggak bisa tiba-tiba kalian buat satu software dirancang satu orang, satu skenario, nggak bisa. Tapi kalau udah gede seperti sistem operasi, maka harus dipecah. Kamu bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, itu dipisah. Jadi nggak bisa satu orang nggak bisa, atau satu tim kamu langsung ayo kita bikin yuk dari startnya dulu, besok ininya nggak bisa, harus jalannya paralel bareng-bareng. Dulu nanti cari aja di yang waktu Windows 95 pertama kali launching itu, semua programmernya bahagia. Karena apa? Karena tugasnya selesai di dalam satu kotak terus itu. Jadi buat seperti itu. Kalau Anda mau cari nanti, jadi mereka tuh bikinnya satu-satu per part. Saya mau nunjukin apa ya? Sistem ini masih ada nggak ya? Sistem C ya, Windows masih boleh nggak ya dibuka ya? Nah ini Mas, DLL ini juga termasuk di program, di coding. Saya contohin aja lah ya. Ini termasuk codingannya mereka nih. Kalau Anda buka kan isinya juga codingan semua nih. Ini nggak boleh dibuka soalnya. Nah nggak boleh dia. Tutup. Jadi mereka itu kamu nanganin bagian ini ya koneksi ya, nah, itu dia bikin per partnya koneksi bla 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 bla. Nah episode itu digabung sama dia, dikompil jadinya ini sistem operasi. Jadi begitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba satu ditulisnya. Tulisnya dia sama kayak kita nulis coding back end seperti itu sama persis. Hanya saja dia compilingnya nanti kan lebih global, ya tim dia. Ya, pas waktu Windows mau launching itu semua programmernya harus lembur ceritanya waktu itu. Pas launching bahagia karena sudah selesai kerjaannya. Walaupun mereka tahu pasti banyak bug, biasa gitu. Nah ini dikumpulin di mana? Di Windows ini loh, di Windows C nih. Nah, ini kan semuanya di dalamnya isinya bahasa C semua nih. SD mana tadi? Sistem 32. Biasanya saya ngeceknya di sistem 32 tuh. Tentang bot, config dan sebagainya itu ada di sini dengan standarisasi yang sudah ditentukan. Jadi enggak tiba-tiba bikin coding itu enggak. Jadi sudah ada mulai dari penamaan file ya sudah ada itu, penamaan filenya sudah ada, kemudian berapa baris yang harus dieksekusi itu sudah ada, optimasinya seberapa itu sudah ada. Jadi bukan hal perkara mudah kalau kita mau ngecek mau bikin sebuah sistem operasi atau sistem operasi atau software. Nanti ada belajar ini, namanya System Development Life Cycle. Ya. Jadi cycle-nya itu harus disiapin dari awal, persiapan bla 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 bla, nanti setelah itu terakhir pasti update. Maka sistem operasi pasti ada update. Didapat dari mana? Dari feedback dari penggunanya. Nah, kalau yang mau lebih aman kan kayak Apple, dia dipakai dulu sama testernya. Oh nih ngebug nih, catat, balikin. Atau kalau kalian pernah tahu teman-teman yang perusahaan game kayak Gameloft ya, yang di sini yang ada di Jogja itu, yang ada di pertigaan Win ya kalau nggak salah itu kantornya. Itu kan dia bikin satu game, itu dapat proyek game dari Vietnam misalnya. Itu timnya lengkap tuh, mulai dari tester, programmer, kemudian game design, kemudian ada manajernya, ya pokoknya satu tim lengkap. Nah itu tinggal bekerja sama itu. Nih sudah selesai nih APK-nya, download dong. Nah, bagian tester download, ya download bla 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 nanti begitu terus nanti kalau ada revisi nanti ngomong ke bagian programmer ngomong dulu ke manajer. Oh ya, mayor nih ganti sekarang, langsung dibenahi sama si programmer lempar lagi ke tester. Begitu terus life cycle-nya sampai muncullah versi alpha, beta, dan rilis terakhir gitu ya. Jadi begitu, sama semua proses juga sama gitu ya. Saya juga tanya sama teman-teman yang bikin game itu kan, ngetiknya gua apa tuh? Ya biasa pakai JavaScript, Java ya waktu itu pasti Java. Ya biasa pakai Java gitu, nanti code-nya tinggal dikirimkan gitu. Buat dikompil di tempat lain karena memang butuhnya harus banyak dulu gitu ya. Oh ada yang tanya lagi.
Saya kemarin ada insiden Pak, saat boot ke Windows layar monitor saya hanya hitam aja dan tanda underscore saja yang ditampil. Itu kira-kira kenapa ya? Kalau kira-kira kenapanya, oh ya sebentar saya bahas dari atas. Tutorial cara crack Windows, wah banyak di internet ya, tinggal cari aja. Ini nih saya nggak mau ngajarin. Saya nggak bisa masuk ke bahasa code-nya ya. Jadi kan memang ini pakai beberapa tool untuk menebak ya angka-angkanya. Tutorial download, aduh, ya udah janganlah. Giveaway Windows Pak, aduh giveaway. Kalau giveaway nggak bisa Mas, kalau giveaway itu kalau beli kan sesuai dengan ininya, emailnya nanti. Kan nggak enak. Hitam aja tanda ini ya, oke. Kira-kira kenapa ya? Monitornya underscore, jangan-jangan sistem operasinya nggak ada itu, hilang. Mbak apa Mas ini? Febrin? Mas, oke. Sebelumnya diapain Mas? Sebelumnya habis nginstal dual boot Pak. Oke. Dicek ini ajanya Mas, dicek apa namanya? Dual bootnya. Dual bootnya itu bukan sistem operasinya, bootloadernya itu palingnya. Ah, itu bener yang mau dibilang saya. Jadi mungkinan bootloadernya kan kalau dual boot, kalau di Windows dia kan nggak punya bootloader tuh, boot untuk memilih loader yang mana yang mau diambil gitu ya, mana yang mau diambil, maka harus ada bootloader itu tadi namanya. Nah jika nanti bootloadernya tidak bisa memilahkan atau memilih, atau ada yang rusak sama bootloadernya, ya udah wassalam tuh. Jadi dia nggak bisa ngenalin ada di mana sih Windows-nya itu berada atau bootloader Windows-nya di mana, dia nggak bisa ngarah ke situ. Jadi satu-satunya cara kalau Anda bisa menginstal bootloadernya ulang, bootloadernya aja diinstal dulu. Tapi kalau udah nggak bisa, ya udah ikhlasin aja gitu aja deh, gampang lah kayak gitu. Kalau saya ngomongin secara teknis nanti macam-macam lah nanti saya ya. Jadi gitu ya Mas ya. Sing sabar. Oh iya Pak, sudah hilang Windows-nya Pak. Oh sudah hilang lah ya. Ya bisa jadi karena bootloadernya tuh. Bisa jadi gini, itu kenapa Pak kok bisa begitu? Bisa jadi gini, antara Pak Windows sama Linux ya? Iya, kebetulan Oke. iya. Jadi bisa jadi begini, skenarionya mungkin begini Mas. Jadi bootloadernya itu kamu pakai Linuxnya mungkin nggak apa-apa. Dia mengenali bootloadernya nggak masalah. Bisa jadi pas waktu kembali ke Windows, Windowsnya ngenalin si bootloadernya itu sebagai hal yang bukan punyanya, atau mungkin secara nggak sengaja ke delete atau mungkin ketimpa dan sebagainya. Nah itu yang menjadi saat di restart ulang maka dia nggak muncul lagi tuh bootloadernya, maka ya hilang tuh. Nah itu yang kemungkinannya skenario-nya begitu tuh terjadinya. Beberapa saya dulu juga pernah kayak gitu kok. Jadi ya wajar sih. Makanya saya lebih menyarankan kalau dual boot itu beda hard disk. Saran saya pakai beda hard disk saja. Kalau cuma mau ngetes Pak, saya mau nyoba Linux Pak, pakai 2 hard disk saja, itu lebih aman daripada kalian dua hard disk, karena pada dasarnya nanti ada apa ya? Ya mengganggu yang sistem utamanya aja. Oke, mau tanya nih, Steam Deck sekarang pakai Stream OS 3 walaupun Linux, tetapi game Windows bisa jalan dengan compatibility layer berbasis Wine yaitu Proton. Oke. Apakah keputusan Valve tepat dengan tetap menggunakan Linux based OS dibandingkan dengan menjalankan Windows? Steam, oke. Ini menurut saya nih ya. Kalau menurut saya karena yang lebih kompatibilitasnya tinggi itu adalah untuk menjalankan itu adalah si apa namanya? Si Linux ya. Maka saat ini keputusan sistem bagus menurut saya. Karena satu, dia tidak perlu menyiapkan hardware yang lebih tinggi dari yang sekarang. Jadi cukup satu saja di-share, udah situ aja. Dia kan pakainya Wine ya, Wine itu kan emulator, itu sama kayak VirtualBox di Linux itu. Jadi konsepnya sama seperti itu.
Daripada kamu beli hardware-nya secara utuh, bener gitu kan, terus baru di-share, nah nggak enak tuh. Mending saya siapin aja OS-nya yang sanggup untuk menjalankan itu secara software. Gampang. Ini hampir sama kayak Google Stadia. Mirip gitu. Iya, kalau enggak ya enggak jalan Mas gitu. Ya, waduh siapa nih? Ya enggak apa-apa lah. Kalau juga pakai translation layer di iya Mas. Teknologinya memang sudah mulai canggih kok. Itu disebabkan karena memang komunitas di Linux itu banyak. Ini dodolan apa piye? Oh, lali ya besarnya. Diarani kepala sekolah. Ya, oke gitu aja ya. Ada lagi pertanyaan? Kelihatan ya ternyata ya tulisannya. Baik. Ya itulah menangnya di Linux Linux itu dia karena dia dikembangkan secara komunitas, maka secara banyak jika ada isu terbaru pun langsung ditanggapin. Beda kalau di Windows dan teman-temannya. Kalau ada isu baru ya nunggu jadwal rilis patch-nya kapan. Jadi nggak bisa langsung besok diselesain, itu nggak bisa. Itu yang membedakan Linux sama Windows dan OS yang lain. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik. Jika tidak ada, presentasinya sudah sampai 60, berarti hampir semuanya sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah datang di kelas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.